Benarkah Wahid akan memilih Haris atau Edi Natar sebagai calon pendamping wakil gubernur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Syafriadi dari berazam.com, mengupas dan mengulas perkembangan politik pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Riau masa bakti tahun 2024-2029. Nama Abdul Wahid di Provinsi Riau menjadi sebuah fenomenal, terutama menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak Provinsi Riau tahun 2024. Selain masih berusia muda, 43 tahun, karier politik lelaki kelahiran Kabupaten Indragiri Hilir ini terus meroket. Anda bayangkan, sejak tahun 2009, Wahid sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama 2 periode. Lalu kemudian tahun 2019 sampai 2024, Wahid terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pada pemilu tahun 2024 kemarin, Wahid kembali terpilih untuk periode kedua di DPR RI. Ia bahkan mengantongi suara terbanyak di daerah pemilihan Riau II, yakni 104.000 lebih suara. Di samping sukses mengantongi suara terbanyak, Wahid yang notabene adalah ketua PKB Riau juga berhasil mendongkrak perolehan kursi PKB baik di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, maupun di DPR RI. Untuk DPR RI umpamanya, pada pemilu tahun 2019, PKB hanya mampu meraih 1 kursi untuk Wahid di daerah pemilihan Riau II. Tetapi dalam pemilu 2024, PKB menempatkan 2 kader politiknya. Di samping Wahid di Riau II, juga artis kondang Iyeth Bustami. Memang tak bisa dipungkiri, sukses PKB menambah perolehan kursi tidak lepas dari efek elektoral pencalonan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi ini juga tidak lepas dari kerja-kerja politik Wahid bersama Partai Kebangkitan Bangsa serta tim sukses mereka di lapangan. Nama Wahid semakin berkibar dan menjadi pembicaraan di banyak kalangan setelah ia mentekadkan diri ikut menjadi bakal calon gubernur Provinsi Riau masa bakti 2024-2029. Ditilik dari usianya yang masih muda,
Dia memang politisi bertalenta, berbakat, dan pelanjut estafet kepemimpinan di tanah Melayu. Dari banyak kemunculan figur yang sekarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur, tidak dapat dipungkiri bahwa Wahid adalah sosok yang paling siap. Mengapa saya sampai kepada kesimpulan itu? Pertama, sosialisasi Wahid sebagai calon gubernur berlangsung secara masif, hampir di seluruh kabupaten di Riau. Ini bisa kita lihat dari kemunculan baliho, spanduk, flyer Wahid di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau itu. Di samping itu, tentu juga media sosial, ditambah lagi dengan pemberitaan media. Yang kedua, Wahid memiliki tim sekaligus relawan yang terdiri dari anak-anak muda energik yang menginginkan perubahan dan menghendaki alih generasi dalam kepemimpinan di Provinsi Riau. Dan tim bersama relawan ini itu sudah lama dipersiapkan oleh Wahid. Sehingga sekarang nampak sekali kerja-kerja politik mereka di lapangan dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas Wahid. Ketiga, komunikasi politik Wahid yang berjalan secara dinamis. Baik komunikasi antar sesama partai politik maupun silaturahminya ke berbagai tokoh di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sampai kepada level kecamatan dan desa. Dari tiga indikator ini dapat kita simpulkan bahwa Wahid adalah tokoh yang paling siap untuk mengikuti pemilihan Gubernur Riau serentak tahun 2024 ini. Dan sepertinya ia memang sudah lama mempersiapkan diri untuk merebut estafet kepemimpinan di Riau. Siapa yang berpeluang mendampingi Wahid sebagai calon wakil gubernur? Pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk dijawab, karena biasanya seorang figur calon wakil gubernur dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, unsur partai politiknya yang akan diajak berkoalisi. Sebab sebagai bakal calon yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, PKB sendiri tidak dapat mengusung Wahid tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Ada sejumlah partai politik yang sekarang dalam analisis kami sedang gencar dilakukan lobi-lobi politik, terutama oleh Wahid. Samping Partai Nasdem juga
PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Tidak tertutup kemungkinan Wahid akan membuka komunikasi politik dengan Partai Golkar. Bila mana hasil survei kader-kader Partai Golkar yang sekarang sedang dilakukan oleh Golkar tidak cukup kuat untuk mengangkat elektabilitas kader partainya menempati posisi nomor 1. Baik elektabilitas Samsuar, Haris, Wardan, Idris Lena maupun Nazarudin. Di samping unsur partai, faktor yang paling menentukan bagi Wahid untuk memilih siapa yang akan mendampinginya adalah elektabilitas dari figur bersangkutan. Elektabilitas ini penting karena Wahid sendiri tentu ingin orang yang akan disandingkan dengan dirinya juga mampu menambah elektabilitas dia dalam pemilihan gubernur nanti. Ketiga adalah faktor kewilayahan. Kita sama-sama mengetahui bahwa Provinsi Riau ini dalam setiap kali pemilihan gubernur selalu saja dibagi ke dalam 2 geografis. Yang pertama adalah Riau Daratan, yang kedua adalah Riau Pesisir. Wahid sendiri adalah putra kelahiran Indragiri Hilir, yang sesungguhnya masuk ke dalam wilayah Riau Pesisir. Bukan tidak mungkin dalam memilih siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur, Wahid akan mempertimbangkan figur atau tokoh yang berasal dari Riau Daratan. Saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu mencoba untuk minta waktu kepada Wahid berbincang-bincang masalah politik pilkada. Namun karena jadwalnya yang terlalu sibuk, sampai saat ini belum mendapatkan waktu yang pasti kapan perbincangan politik dengan calon gubernur ini bersama dengan berasam. Tapi kami membaca sebuah berita yang erat kaitannya dengan siapa calon pendamping Wahid. Media online Cekaplah yang tayang pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 pukul 12.32 waktu Indonesia bagian Barat menurunkan sebuah berita dengan judul "Belum putuskan bakal calon pendamping di Pilgubri. Ini yang ditunggu Abdul Wahid." Saya akan coba membacakan beritanya. Pekanbaru Cekaplah. Bakal calon atau balon Gubernur Riau 2024 Abdul Wahid mengaku sampai saat ini terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai untuk mendapatkan dukungan di pemilihan Gubernur Riau Pilgubri 2024. Abdul Wahid mengatakan sejauh ini masih belum memutuskan siapa bakal calon wakil gubernur untuk mendampinginya. Calon wakil belum ada. Saya masih membangun komunikasi dengan semua pihak, kata Abdul Wahid kepada cakaplah.com
Rabu 22 Mei 2024. Ia mengatakan untuk memutuskan calon wakilnya nanti, Abdul Wahid akan berpatokan pada hasil survei agar bisa mengukur secara jelas. Ia juga melakukan survei sebanyak 3 kali sampai akhirnya memutuskan akan maju atau tidak nantinya. Saya lakukan survei 3 kali. Mei sudah, kemudian Juli, dan terakhir September sebelum mendaftar, kata Abdul Wahid. Ia mengatakan dalam survei tersebut dimasukkan nama-nama kandidat calon wakil gubernur yang berpeluang mendampinginya dengan potensi menang yang besar. Acuannya bisa menang, karena kita rasionalitas saja dalam politik. Di survei ini, saya nanti bisa melihat di mana saya lemah, saya akan kerja keras lagi, katanya. Ini berita ini menarik ini ya. Beritanya sedikit, tapi padat. Intinya, Wahid berpatokan kepada hasil survei. Kenapa ia berpatokan pada hasil survei? Karena ia ingin menang. Nah, sumber kami di lapangan mengatakan bahwa ada beberapa figur calon pendamping Wahid yang sekarang masuk dalam radar. Pertama, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution, mantan Gubernur Riau, dan juga pernah menjadi Danrem 031 Wirabima. Edi Natar adalah Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem yang sekarang juga ikut membesarkan dirinya menjadi bakal calon gubernur Riau. Dan sudah melakukan komunikasi politik juga, baik dengan Nasdem, dengan PKS, serta partai-partai lain yang dalam hitungan Edi Natar bisa menjadi perahu baginya mendaftar ke KPU. Samping Edi Natar, kami juga mendapatkan informasi tidak tertutup kemungkinan Wahid akan melakukan pendekatan dengan Haji Muhammad Haris dari Partai Golkar yang sekarang juga sedang disurvei oleh partainya untuk diusung menjadi calon gubernur Riau. Tapi apakah Haris akan berpasangan dengan Wahid? Ini sekali lagi ditentukan oleh satu partai politiknya, yang kedua hasil surveinya. Golkar sampai saat ini masih menunggu hasil survei, dan kalau hasil survei Haris lebih bagus dari kader lain seperti Samsuar, maka tidak tertutup kemungkinan Haris akan diusung menjadi calon gubernur oleh Partai Golkar. Di samping itu, Haris juga ikut mendaftar ke beberapa partai politik sebagai calon gubernur. Nah, nanti akan dilihat mana yang lebih mungkin. Apakah Haris akan maju sebagai calon gubernur atau dia beralih posisi menjadi wakil gubernur. Ini tentu setelah hasil surveinya keluar. Di samping Edi Natar, kemudian Haris, narasumber kami juga menyebutkan terbuka peluang bagi Wahid berpasangan dengan PJ Gubernur Riau SF Haryanto. Tapi dalam analisa kami, kecil kemungkinan Wahid akan berpasangan dengan SF Haryanto. Sebab SF Haryanto lebih ingin menyelesaikan tugasnya sebagai PJ Gubernur, dan setelah itu dia kembali ke posisi
sekretaris daerah atau melanjutkan karier politik di Jakarta. Nah, setakat ini boleh disebut baru ada 2 bakal calon yang mendapatkan partai. Di samping Wahid, juga Haji Muhammad Natsir. Natsir, seperti yang kita ketahui, akan diusung oleh koalisi Partai Demokrat bersama Partai Gerindra. Buat dugaan Natsir akan berpasangan dengan Haji Muhammad Wardan. Wardan adalah mantan Bupati Indragiri Hilir 2 periode yang sekarang masih menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Inhil. Tapi menariknya, kenapa Natsir memilih Wardan, tidak memilih figur-figur yang lainnya? Tentu ini ada kaitannya dengan kantong suara Wahid yang notabene berasal dari Indragiri Hilir. Nah, benarkah Natsir akan berpasangan dengan Wardan? Dan benarkah Wahid akan memilih Haris atau Edi Natar sebagai calon pendamping wakil gubernur? Kita akan amati terus perkembangannya sampai bulan Agustus nanti, termasuk calon-calon dari partai lain, Golkar, PKS, PDIP, bersama dengan koalisi partai. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.